Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Kang Ati. Kita berbagi tentang informasi tentang dunia pendidikan maupun juga seputar CPNS. Kali ini juga saya mau berbagi tentang cerita tentang bagaimana tips cara belajar untuk menghadapi tes CPNS yang baik. Ya. Mungkin maksudnya ini cuma lebih kepada berbagi saja. Mungkin ada beberapa tips nanti yang bisa teman-teman ambil ya, karena kan kita bisa mengambil semuanya dari pengalaman teman-teman semuanya. Sebenarnya dalam tes CPNS ini saya cuma ingin sedikit nge-review. Saya mengikuti tes CPNS itu sudah mungkin lebih dari 5 kali, mungkin 6 kali. Tapi yang terakhir ini alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk lulus, dan ternyata setelah saya berpikir kembali ke belakang, ternyata ada beberapa hal yang saya lakukan berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Sehingga ya mungkin ini saatnya yang tepat, mungkin bisa berbagi untuk teman-teman, bagi teman-teman juga bisa nanti mengaplikasikannya. Baik, yang pertama adalah dari cara pemilihan formasi ya. Baik, teman-teman semuanya, sebenarnya dalam memilih formasi itu sangat penting ya. Contoh, teman-teman seharusnya sebelum memilih, teman-teman tahu kapan dan di mana kemungkinan potensi teman-teman untuk lulus itu besar ya. Potensi dari saingan atau dari potensi jumlah ketersediaan dari formasi yang teman-teman setuju ya. Itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua adalah cara belajar ya, ini yang paling penting. Jadi banyak teman-teman yang tes CPNS itu ya, termasuk saya sendiri dahulunya juga seperti itu cara belajarnya. Yang pertama adalah banyak dari kawan-kawan yang belajarnya apa adanya ya. Jadi ya mungkin waktu di kuliah mungkin ya termasuk mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang pengalamannya luas ya, sehingga ketika menghadapi tes CPNS ya percaya dirinya tinggi. Jadi ya mungkin baca pembelajaran itu cuma sekilas-sekilas saja, buka buku CPNS cuma sekilas, browsing materi CPNS cuma sekilas ya. Itu terkadang yang sering menjadikan beberapa peserta itu gagal dalam tes seleksi CPNS, termasuk saya juga ya. 5 kali saya tes CPNS, jujur saya pribadi tidak ada belajar apakah itu dari buku, dari internet ya. Mungkin ini juga ya karena terlalu percaya dirinya ya. Kemudian yang kedua adalah memilih informasi ya. Informasi ini sangat penting ya. Jadi teman-teman semuanya, dulu waktu sebelum saya lulus dengan informasi itu hanya sekedar bertanya saja. Bang, bagaimana lulusnya ini kemarin, bagaimana, cuma sekedar itu. Tapi kemarin alhamdulillah karena melihat teman-teman lain yang kebetulan juga sama waktu tesnya dengan saya, akhirnya teman-teman yang bersemangat, saya pun lebih bersemangat juga. Terus bagaimana cara yang paling baik dan tepat? Pertama adalah pastikan teman-teman membaca referensi tentang kisi-kisi soal tes CPNS akan teman-teman hadapi ya. Ini penting ya. Serajin apapun teman-teman belajar di internet, bahkan bimbel, tapi kisi-kisi teman tidak menguasai ya, mungkin saat tes nanti akan menerawang nanti. Jadi tidak fokus jadinya. Kisi-kisi. Kemudian dari kisi-kisi ini teman-teman bisa langsung mencari sumber bacaan dari buku tes CPNS. Kenapa saya usulkan melalui buku tes CPNS? Karena buku tes CPNS ini teman-teman kalau dilihat secara umum ya, dia punya kelebihan. Memang ada buku tes CPNS yang tidak update, tetapi dia punya kelebihan. Pertama, susunan dari buku tes CPNS itu adalah hampir mirip seperti tes CPNS, mulai dari jumlah soalnya, pembagian ini ya, contoh satu soal mungkin 30, dia dibagi 3
jadi 10 hampir mirip sekali. Nah, kemudian nanti baru dari belajar dari buku ini, baru nanti teman-teman bisa nanti jika ada kesulitan baru nanti mencari referensi ke YouTube ya, ke YouTube. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung ke YouTube tapi belum selesai di buku tes CPNS-nya. Pertama, kuasai ilmu kisi-kisinya. Yang kedua, usahakan dulu belajar dari buku. Kemudian nanti kalau ingin memperkaya tips-tips pembelajaran dengan mungkin tips cepat atau ingin belajar lebih detail, bisa melalui YouTube ya. Jika teman-teman membuka YouTube tanpa terlebih dahulu membuka yang lain, bisa saja nanti ketika buka YouTube ya, kalau di YouTube itu kan banyak materi yang disuguhkan. Jadi kadang-kadang kita mau mencari soal TIU, ketika nampak thumbnail yang bagus dari soal kepribadian ya, bisa saja kita buka yang kepribadian seperti itu. Jadi memang buku dulu, nanti untuk dalam baru kita buka yang YouTube, jadi terarah pembelajarannya. Kemudian yang tak kalah terpenting adalah buat jadwal. Nah, dari beberapa teman kemarin yang saya wawancarai tanya cara belajarnya, ada kemarin yang mengatakan selagi masih ada waktu saya belajar. Bahkan ada juga yang membuat schedule-nya 3 kali sehari ya. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa ya, berdoa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dosa adalah salah satu penghambat antara doa kita ya, antara doa kita. Maka ya sering-sering saja banyak istighfar. Istighfar jika ada rasa salah, dosa mungkin yang kita lakukan ya, perbanyak saja istighfar, semoga diampuni dan sehingga ya doa-doanya terkabulkan. Mungkin dulu, jangan lupa subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.